Pemirsa, seorang pengendara motor tiba-tiba pingsan usai mengalami sesak nafas dan muntah saat melintasi Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga takut mendekat, khawatir korban terpapar virus corona. Evakuasi korban dilakukan tim medis memakai alat pelindung diri sesuai penanganan pasien corona. Tim medis menggunakan alat pelindung diri mengevakuasi seorang pengendara motor yang tiba-tiba pingsan di Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurut warga, pria 50 tahun ini berhenti di bahu jalan karena mengalami sesak nafas dan muntah. Warga takut mendekat dan hanya berusaha mensterilkan lokasi. Tadi ada beberapa orang pengendara dicoba untuk bantu turut, ternyata pas turut dia malah muntah banyak. Jadi nggak buat kita jadi nggak bisa datang kemari. Dia sesak napas bang, sesak napas dia sempat anfal dia. Kendaraan biasa apa? Kendaraan biasa. Oh, bukan orang biasa. Saat diperiksa tim medis, kondisi pria ini masih bernafas. Karena belum diketahui penyakitnya, proses evakuasi korban dilakukan petugas sesuai standar penanganan pasien corona. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Tarakan. Sementara warga menyemprotkan cairan disinfektan di lokasi kejadian dan sepeda motor korban untuk sterilisasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria tiba-tiba tewas saat sedang mengemudikan mobilnya. Tubuh korban roboh ke arah bangku penumpang. Khawatir terinfeksi virus corona, korban dievakuasi tim medis memakai alat pelindung diri. Seorang pria ditemukan tewas dalam mobil minibus yang tengah melaju di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kecamatan Mauraksa, Banda Aceh. Seorang juru parkir menyaksikan mobil tersebut berjalan pelan menepi ke kiri jalan dan tiba-tiba berhenti. Saat berhenti, terlihat lampu sen mobil masih diaktifkan. Setelah 30 menit, juru parkir curiga dan mendatangi mobil. Pengemudi ditemukan dalam kondisi tubuh roboh ke arah bangku penumpang. Petugas kemudian datang mengevakuasi korban sesuai SOP penanganan COVID-19. Kita berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mendatangkan ahli medis dan ambulan untuk mengangkat atau mengevakuasi korban. Dan dari TKP seperti prosedur yang ada, kita tetap mempolis lane dulu. Korban diketahui berinisial M, pensiunan PNS di Dinas Kesehatan Aceh. Pria 50 tahun ini memiliki riwayat penyakit lambung dan jantung. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Zainul Abidin, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Sukri Samsudin, iNews melaporkan. Pemirsa, di Sampang, Madura, seorang pria tiba-tiba jatuh dan meninggal dunia saat sedang sholat di dalam masjid. Petugas mengevakuasi jenazah korban sesuai SOP COVID-19 dan menyemprotkan cairan disinfektan ke area masjid. Kamera pengawas CCTV ini merekam saat seorang pria tiba-tiba jatuh dan meninggal dunia saat hendak melakukan sholat maghrib di Masjid Agung Sampang, Madura, Jawa Timur. Korban sempat berdiri terdiam lalu jatuh sempoyongan. Jemaah kemudian menghubungi petugas untuk melakukan pertolongan medis. Saat petugas datang, laki-laki berusia 65 tahun ini sudah tak bernyawa. Sampai dia jatuh, oleng-oleng, jatuh ya. Dipegang, langsung dia bilang Allah, nase, habis. Dan terus ditinggalkan, Pak Ahmad sholat lagi, balik lagi. Berarti kejang-kejang tadi? Tidak ada kejang-kejang, langsung meninggal Pak ya? Ya langsung pejabat tangan, langsung. Proses evakuasi dilakukan sesuai prosedur penanganan COVID-19. Petugas mengenakan pakaian ADP lengkap dan melakukan sanitasi serta pembersihan area masjid dengan cairan disinfektan. Standar operasional prosedur yang kita gunakan, antisipasi tetap tim kesehatan yang melakukan evakuasi dengan alat pelindung diri, kemudian oleh tim kesehatan akan dilakukan uji lab terkait dengan darah dan sebagainya, akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang. Jenazah merupakan warga Jalan Pahlawan Kota Sampang, Madura dan dikenal baik oleh warga rutin sholat berjamaah di Masjid Agung.
Polisi telah mengumpulkan hasil olah TKP dan keterangan para saksi di lokasi kejadian. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Tikno Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Vanessa Angel kembali diamankan polisi ke Mapolres Jakarta Barat. Vanessa bersama suami dan manajernya dijemput polisi dari rumahnya di Kembangan, Jakarta Barat. Vanessa kembali diperiksa terkait kasus narkoba yang menjerat suaminya. Polisi mendatangi rumah artis Vanessa Angel di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Kedatangan polisi untuk menjemput Vanessa dan suaminya, Febri Ardiansyah. Tanpa banyak komentar, Vanessa mengikuti perintah polisi untuk menjalani pemeriksaan di Sat Narkoba Mapolres Metro Jakarta Barat. Selama pemeriksaan, Vanessa juga didampingi sang manajer, CL, dan pengacaranya. Hingga kini, polisi belum memberikan keterangan terkait pemeriksaan Vanessa dan suaminya, Febri Ardiansyah. Nama Vanessa kembali menarik perhatian publik setelah polisi menggeledah rumah Vanessa dan menemukan 20 butir pil Sanak psikotropika golongan 4. Vanessa dan asistennya akhirnya dipulangkan polisi karena hasil tes urin negatif. Karena memiliki bukti kuat, polisi juga memulangkan suami Vanessa, Febri atau akrab disapa Bibi, meski terbukti positif psikotropika. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan siswi SMP di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan mengakui melakukan tindak kekerasan seksual karena memendam rasa cinta. Pelaku merencanakan pembunuhan dengan menyiapkan benda yang digunakan untuk menganiaya korban. Korban dijebak pelaku pesan di media sosial agar datang ke sekolah mengikuti pelatihan pramuka. Tragis saat kejadian, sang ayah menunggu korban di depan sekolah. Aldi Sukmawijaya ditangkap polisi 3 jam setelah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP di Ogan Komering Ulu. Aldi merupakan alumni di sekolah korban yang selama ini sering ikut melatih kegiatan pramuka. Rumah Aldi juga berdekatan dengan sekolah sehingga sering terlibat kegiatan dan diketahui oleh pihak sekolah. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Aldi mengakui sudah mengenal korban. Pertemuan Jumat pekan lalu disengaja oleh Aldi yang menjebak melalui media sosial. Bahkan Aldi telah menyiapkan benda yang akan digunakan untuk menganiaya korban 3 hari sebelum terjadi pembunuhan. Rumah yang dekat dengan sekolah dan sering terlibat kegiatan membuat Aldi bisa keluar masuk lingkungan sekolah. Korban berapa lama? 9 bulan, Pak. 9 bulan. Atas dasar apa kamu ini melakukan hal tersebut? Suka, Pak. Suka? Iya, Pak. Terus kamu melakukan komunikasi ya? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Berapa lama kamu merencanakan? Dari hari Selasa, Pak. Hari Selasa kamu udah nyiapkan kayu Iya, di Pak. belakang ini, belakang sekolah tersebut. Iya, Pak. Nah, kemudian setelah kamu lakukan itu, kamu pergi kemana? Pulang, Pak. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah? Iya, Pak. Ngapain? Sempat bertemu dengan orang tua korban nggak? Sempat, Pak. Sempat? Iya, Pak. Kamu memang benar pelatih pramuka? Iya, Atau Pak. Pelatih pramuka. 3 hari sebelum membunuh, Aldi menyiapkan benda yang akan digunakan untuk menganiaya di halaman belakang sekolah korban. Aldi kemudian mengirim pesan melalui media sosial pada korban untuk datang ke sekolah ada latihan ketua regu pramuka. Korban tanpa curiga mendatangi sekolah dan diantar ayahnya dan ditunggu di depan gerbang. Korban masuk ke lingkungan sekolah dan dianiaya Aldi hingga tak sadarkan diri. Kemudian Aldi melakukan kekerasan seksual. Korban sempat sadar dan melawan, kemudian dibunuh oleh Aldi di hutan belakang sekolah. Jadi 2 kali pelaku melaksanakan aksinya. Ya. Setelah itu baru pelaku menutup tubuh korban, ya, dan pelaku kembali ke kediaman. Pelaku ini menaruh kesukaan terhadap si korban, ya, sudah lama. Ibu korban selama ini telah mengenal pelaku dan sempat membaca pesan yang dikirim pada korban melalui media sosial. Anak itu di ruang aula, dia tuh larinya entah kemana. Aldi ini tadi entah kemana, anakku hilang. Terus kami wong 3 dengan anakku turun, aku ke rumah kajutnya, bilang aku ke anakku, nak pergilah latihan, kalau sudah kamu balik
Jenguk umak di rumah kajut, kita pulang dengan abah. Sementara pihak sekolah membantah pelaku sebagai pelatih pramuka. Hari dia menghubungi pertama, dia ngaku ngajak anakku tuh latihan pramuka itu. Ayunya baca dia, WA itu. Dibaca si Ayu. Makanya Ayunya ngambil aku di kebun. Aku pulang. Aku lah ragu, dia nyuruh itu. Tapi namanya tak kan. Ibunya dia tuh nikah. Namun Aldi mengaku setiap bulan rutin mendapat honor dari kegiatan pramuka di sekolah korban. Kasih cuma-cuma atau sebagai pelatih pramuka? Sebagai pelatih pramuka, Pak. Berapa honornya? Ratusan lebih, Pak. Sebulan, tiap bulan atau sekali? Iya, tiap bulan, Pak. Tiap bulan? 350 kan? Iya, Pak. Tetap. Tiap bulan berarti nerima? Iya, Pak. Tersangka sebenarnya telah berkeluarga, memiliki istri, dan melakukan pemerkosaan karena terpengaruh film porno. Dari film, Pak. Film apa? Film apa? Film Bokep. kartun Jepang, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Polisi mengamankan barang bukti pakaian korban serta benda yang digunakan untuk menganiaya. Tersangka terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan.